Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah la syarikalah. Alhamdulillah adada khalqih, midada kalimatih, ridha nafsih, zinata arsyih. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita terus mensyukuri segala nikmat-nikmat Allah. Karena Allah ini memberikan kita nikmat banyak sekali tak terhingga. Tidak ada satu manusia atau satu makhluk pun yang bisa memberikan sebanyak pemberian Allah. Bayangkan saja setiap detik kita disehatkan jantung, kita bernapas, menghirup oksigen, ginjal kita sehat, pikiran kita, akal kita sehat, miliaran sel-sel dalam diri kita semuanya bekerja dengan maksimal. Sehingga kita bisa berbicara, berpikir, merasa. Dan pemberian yang seperti ini kita tidak peroleh kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita akan membahas tentang keutamaan zikir dan iktikaf dan bagaimana tata cara zikir supaya nanti kita bisa hidup tenang, damai, bahagia, ya. Karena sesungguhnya kita ini termasuk manusia yang paling sering lupa. Yang sering kita lupakan termasuk ya, kita jarang merenung sebenarnya tujuan kita hidup di dunia ini apa gitu ya. Mau ngapain lah kita di dunia ini? Kerja, dapat uang, makan, buang kecemberan. Besok kita kerja lagi dapat uang, beli rumah, nanti rumahnya rusak, perbaiki lagi. Ya, beli mobil, mobilnya rusak, perbaiki lagi. Terus begitulah kehidupan kita ini. Ya. Seolah-olah kita hanya menjalani rutinitas hidup tanpa arti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka belajar spiritual sebenarnya akan mengantarkan kita kepada pemahaman hidup, hakikat kehidupan. Dan bahagian terpenting dari spiritual Islam adalah zikir dan iktikaf. Makanya Nabi Muhammad sebelum diangkat jadi Rasul, sebenarnya beliau itu zikir iktikaf. Ya, jadi Rasul baru keluar. Bapak bisa bayangkan 15 tahun beliau bolak-balik masuk goa. Ngapain lah masuk goa begitu? Kalau pikir-pikir kan. Nabi Musa dipanggil Allah ke Bukit Tursina. Apalah urusan Nabi Musa sampai ke bukit-bukit naik. Apa gerangan gitu. Nabi Khidir ke laut. Nabi Zakaria ke hutan. Ya. Sebenarnya mereka melakukan itu adalah untuk ya, memurnikan jiwa, membersihkan kolbu, mengheningkan jiwa, sampai nanti jiwa kita itu duduk benar-benar hidup dalam ketenangan. Karena sebenarnya hidup kita ini yang kita cari sebenarnya bisa hidup tenang, damai, bahagia, berkelimpahan atau cukup. Kalau kita berkelimpahan tapi gak tenang, stres terus, ini gak ada gunanya hidup seperti ini. Punya jabatan tinggi, paling tinggi di Indonesia, tapi stres terus, dihujat orang, dicaci maki. Setiap hari kita lihat di media massa, caci maki orang ke diri kita. Ya, anak kita kena teror keluarga, ini gak enak hidup seperti ini, Pak. Ya. Jadi yang kita cari itu hidup tenang. Dan salah satu yang paling bisa menenangkan kita adalah zikir iktikaf. Ini amalan para nabi, para rasul, para anbiya. Dan amalan ini amalan unggulan, amalan pokok sebenarnya. Maka Imam Ghazali menyebut seluruh perintah Allah itu sebenarnya intisarinya zikir. Kita sholat, aqimis sholat li zikri. Dirikan sholat untuk apa? Zikir.
Kita berangkat haji diperintahkan Allah wazukuru, ya, berzikirlah engkau sebanyak-banyaknya kadzikra abaikum, seperti ayahmu Ismail Ibrahim berzikir. Au asyadda dzikra, atau lebih hebat lagi, lebih banyak lagi. Kita puasa pun dalam rangka zikir. Kenapa kita puasa dalam rangka zikir? Karena kita puasa ini Bapak Ibu, kita disuruh Allah menahan hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu, supaya jiwa kita ini tidak didikte, tidak dikuasai, tidak dimobilisasi, ya, tidak dirajai oleh hawa nafsu kita, gitu. Jadi yang mengendalikan diri kita yang terbaik apa? Yang mengendalikan yang paling baik itu ruh, nurani kita. Karena dia yang paling dekat sama Allah, dia yang mencintai Allah. Ya. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Dan makanan ruh itu adalah zikir, ilmu. Dan ketika kita berzikir, maka kita akan merasa tenang. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketika kamu zikir, hatimu tenang. Kenapa zikir itu menenangkan kalbu? Zikir itu makanan ruh, makanan nurani. Ketika kita berzikir, dia berenergi kuat. Lalu dia kendalikan, dia bersihkan jiwa kita. Dalam diri kita ada ruh, ada jiwa. Jiwa kita dikendalikannya, ditepisnya dari hawa nafsu. Ruh dan jiwa itu berada dalam kalbu. Ketika ruh atau jiwa itu dikendalikan nurani, ruhani, maka jiwa akan tenang. Ketika jiwa yang dalam kalbu tenang, maka kalbu pun otomatis tenang, damai, gitu ya. Yang buat kita nanti tidak tenang itu sebenarnya hawa nafsu sama setan. Hawa nafsu pingin sana, pingin sini, pingin sana, pingin sini, pingin sana. Ini yang buat nanti kita tidak bisa tenang hidupnya. Dan kalau tidak tenang, nanti banyak stres. Kalau banyak stres, apa yang terjadi? Kata pengarang buku Becoming Supernatural, Joe Dispenza, orang yang sering stres, hubungan akal dengan hatinya tidak sinkron. Karena tidak sinkron, hati ingin tenang, akal stres, maka lama-kelamaan puncaknya nanti serangan jantung. Tapi biasanya orang serangan jantung itu suka emosian, suka marah, iri, dengki, gitu. Itu diteliti oleh Joe Dispenza, dia ahli spiritual barat. Karena tidak sinkron itu, ya. Dan orang Jepang mengatakan 90% penyakit itu berasal dari pikiran. Maka kalau kita tidak bisa tenang, ya kerja kita pun semeraut. Dalam hukum energi, spiritual modern, hukum energi, fisika kuantum, mereka menyebut bumi ini vibrasinya tenang. Vibrasi melahirkan frekuensi, dia tenang. Coba lihat bumi kita. Bumi kita ini tenang aja dia kan. Injak-injak tenang, dibakar tenang, dicangkul tenang. Damai aja dia. Nah, karena vibrasi atau frekuensi bumi dalam kondisi tenang, damai, maka kalau kita hidup tenang, kita akan menyatu dengan alam, dengan bumi. Frekuensinya satu frekuensi. Kalau kita sudah nyatu satu frekuensi, maka berlakulah hukum semesta, law of attraction. Isi bumi itu gampang ketarik ke diri kita. Apa isi bumi? Kekayaan. Ada besi jadi mobil, ada emas, ada perak, ada minyak, ada tanah. Kita buat batu jadi rumah, bangunan mewah. Jadi kalau mau kaya, pingin kaya dengan cara baik, saya tidak mengajarkan cara buruk. Karena itu bukan wilayah kita. Orang yang kaya dengan cara buruk, dia akan dihukum Allah lewat hukum alam, hukum semesta, sunnatullah. Kalau ingin kaya dengan cara baik, hiduplah tenang, bahagia, damai, dan dekati orang yang kaya. Sering bertukar energi dengannya, dan sering bekerja sama. Ketika dia melihat kita baik, bagus, berkualitas, cepat atau lambat dia akan berikan kita amanah.
kita akan kaya dengan sendirinya. Ini disebut dengan law of attraction, law of action. Attraction-nya orang sudah ketarik sama kita karena kita orang baik, hidupnya tenang. Tapi kalau kita tidak tenang, sering stres, sering marah, energinya negatif, orang kaya melihat, orang ini kayaknya gak bagus ini, gak bisa pakai. Kalau mau jadi pejabat pun sama. Jadi pejabat gitu juga Bapak Ibu. Kalau mau jadi pejabat, dekat-dekat sama pejabat, bos. Dekat dan buat baik saja, gak usah banyak permintaan, gak usah banyak mikir, buat baik saja. Energi kita tenang, bagus, energinya positif, banyak buat baik. Nah, presiden lihat, menteri lihat, dirjen lihat, oh ini bagus orangnya. Sering bantu saya, jujur, terampil kerjanya. Besok kita diangkat jadi bawahannya, kepercayaannya. Itu udah pasti. Itu namanya law of action. Ya. Ini teknik-teknik untuk mendapatkan kekayaan. Tapi kekayaan yang benar, paling benar itu sebenarnya kaya hati. Dan kaya hati itu bisa kita peroleh kalau kita mau meluangkan waktu untuk zikir sama itikaf tiap hari. Kita flashback ke belakang. Ketika Nabi Mi'raj, ya, kemudian Allah memberikan sholat 50 waktu sehari semalam. Kalau sholat yang diinginkan Allah itu 50 waktu, katakan saja satu waktu sholat 5 menit. Berarti 5 kali 50, 250 menit. Dibawa ke jam bagi 60, sekitar 4 jam lebih dikit. Berarti Allah ingin kita itu ibadah, munajat, zikir kepadanya 4 jam per hari. Sebenarnya itu. Maka orang-orang yang berspiritual tinggi, untuk mempertahankan spiritualnya, kedekatannya kepada Allah, itu rata-rata mereka zikirnya 4 jam atau minimal 2 jam setengah sehari. Supaya kolbu tidak gersang. Dan ini kalau kita amalkan luar biasa Bapak Ibu. Apa kata Allah Ta'ala dalam hadis kursi? Ya ibnu Adam taparrol li ibadati amla sodroka ghinan. Hai anak Adam, luangkan waktu ibadah kepadaku. Kalau kau mau luangkan waktu ibadah zikir kepadaku, amla sodroka ghinan, ku penuhi dadamu dengan rasa kaya. Maka Allah membuat diri kita kaya. Ghinan nafs. Jadi rezeki kita itu nanti disinkronkan Allah dengan kebutuhan kita. Kaya saja kita ngerasa gak ada kurang. Maka kalau kita bulan Ramadan ini, kita sholat tarawih, kita baca Quran, ya kita itikaf, banyak sholat sunnah, kita akan terasa tenang. Karena amalan kita itu ya 2 jam sampai 4 jam per hari kan. Hampir 2 jam. Dan itu akan tenang karena energi kita positif. Buat kita damai. Dan begitu kita hidup tenang di bulan Ramadan ini, maka rezeki semakin banyak melimpah mengalir. Ya. Maka Nabi mengatakan, demi Allah, di bulan Ramadan itu orang beriman pasti rezekinya tambah banyak. Sebenarnya. Tapi orang beriman, orang yang benar-benar beriman kepada Allah, rezekinya pasti tambah banyak. Karena kelimpahan itu identik dengan bumi. Bumi itu identik frekuensinya, vibrasinya tenang. Ya. Kalau vibrasi kita api, vibrasi api apa? Nah, ini kalau bahasa David Hawkins, ini vibrasi api yang merah ini, suka marah, benci, ya, kemudian keinginan kuat, melekat di perbudak harta, khawatir, takut aja miskin, takut aja nggak punya duit. Ya. Ini orang seperti ini hidupnya nggak bahagia. Energi spiritualnya 175 sampai 20. Nah, orang yang energi spiritualnya 100-200 ke bawah, tingkat kebahagiaannya dia teliti hanya 15%. Orangnya hidupnya nggak bahagia. Iri, dengki, marah, tersiksa. Ya. Kemudian banyak yang unemployment. Banyak orang yang tak dapat kerjaan. Jadi para pengangguran itu yang nggak punya kerja rata-rata orangnya emosian, Pak. Itulah yang dibahasakan Nabi, al-batolatu tuqasil qalb. Orang nganggur itu ngerasin hati. Susah dapat kerja karena energinya api. Dan tingkat kriminalnya, kejahatannya tinggi, 50%. Banyak buat jahat. Menipu, bohong.
Ini hasil penelitian David Hawkins. Tapi kalau kita hidupnya tenang, damai aja, ini energi spiritual kita 600. Kita hidupnya bahagia. Nah, orang yang energi spiritualnya 600 ke atas, ini semuanya rata-rata tidak ada yang pengangguran, 0%. Kebahagiaannya 100%. Kriminalnya, kejahatannya 0%. Ini manfaat yang diperoleh orang yang berspiritual, rajin zikir. Kalau orang barat rajin meditasi, mereka meditasi, Pak. Kita zikir. Ya zikir kayak orang meditasi, tenang. Nah, supaya tenang, ini salah satunya nih. Di dalam Siftul Islam, kita zikir letakkan di sini. Di antara alis mata kiri kanan di tengah ini. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ini lama-lama nanti dia denyut, nyit, nyit, nyit. Kalau sudah nanti dia nyit, nyit, berarti dia mengeluarkan hormon-hormon kebahagiaan. Ya. Kemudian amigdala kita dalam ilmu neurosan, kelenjar amigdala diblokir sama dia. Ini kelenjar amigdala ini nakal. Dia buat kita gagal terus dalam urusan. Ketika kita mau berusaha, enggak usah. Ntar kok gagal, kemarin udah gagal katanya. Akhirnya kita nggak mau berusaha. Dia sering menghalang. Nah, kalau kita hormon bahagia di sini muncul, amigdala tidak aktif. Ini hasil penelitian spiritual modern David Hawkins, disertasinya. Ya. Jadi menarik sebenarnya, mereka mampu membuktikan kebenaran ilmu-ilmu Islam itu, walaupun mereka menggunakan istilah meditasi. Ya, karena mereka sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita pahami, meditasi itu berasal dari Buddha. Buddha itu berasal dari Siddhartha Gautama. Tahukah kita Siddhartha Gautama itu nabi? Banyak ulama mengatakan dia nabi. Dan dia tidak menyembah patung. Jadi dari mana kok bisa pengikutnya nyembah patung? Itu sama dengan agama Nasrani. Nabi Isa itu tidak nyembah patung. Tidak bisa disembah. Terjadi penyimpangan. Jadi ketika Siddhartha Gautama 7 tahun setengah munajat, ada yang menyebut dia Nabi Zulkifli di bawah pohon badi. Pohon badi kata Ibnu Taimiyah adalah pohon tin. Dia mengalami pencerahan. Bahasa David Hawkins namanya enlightenment. Ini 700 sampai 1000 ini energi spiritual para nabi, para rasul. Orang yang tercerahkan. Begitu dia mengalami pencerahan, ya, maka muncullah dalam bahasa spiritual dalam bentuk pandangan rohani, namanya guru sejatinya, diri sebenar dirinya muncul depan dia. Itulah yang dibuat jadi patung, gambar patung, dibuat orang patung, akhirnya disembah. Maka bahasa Nabi asyaddu azaba yaumil qiyamah al-musawwarun. Manusia yang paling berat siksanya di hari kiamat pembuat patung. Kenapa? Gara-gara dipatungkan itu, gambaran tingkat spiritual tadi dipatungkan, dibuat patungnya, manusia bodoh menyembahnya. Padahal itu adalah patung. Dalam tradisi orang pengikut Siddhartha Gautama ini, orang yang mengalami pencerahan itu disebut istilahnya dengan nama dewa. Tapi dewa itu bukan disembah. Dewa itu manusia yang tercerahkan secara spiritual. Kalau dalam Islam, manusia yang tercerahkan itu adalah para nabi, para rasul, para wali. Itu bahasanya dari Arab. Nabi, rasul, wali. Itu bahasa Arabnya. Kalau di tradisi orang dulu, nabi-nabi dulu, orang Hindu Buddha itu namanya dewa. Cuman mereka salah nyembah dewa. Padahal dewa itu bukan disembah, nggak boleh disembah. Karena dia orang yang tercerahkan. Sama dengan Siddhartha Gautama. Dia tidak nyembah dewa itu. Kalau dalam tradisi Jawa, orang yang tinggi spiritualnya namanya adalah leluhur. Maka leluhur Jawa itu pun spiritualnya dalam-dalam, Pak. Cuma nanti perlu saya ingatkan, kalau nanti berspiritual Jawa, rajin zikir, rajin meditasi,
Banyak di antara mereka yang nggak mau sholat, iring aja. Tapi akhlaknya bagus banget. Orangnya ikhlas saja jalani hidup. Wah, sabar, syukur. Anteng aja hidupnya, tenang. Gak ada masalah sama dia di dunia ini. Kenapa dia tidak sholat? Karena dia mengikuti agama ajaran leluhur Jawa. Agama ajaran leluhur Jawa itu ada sebelum Nabi Muhammad diutus. Nah, kalau kita sudah masuk Islam ikut Nabi Muhammad itu nggak boleh ditinggal syariatnya, harus sholat juga. Ya. Tapi secara spiritual mereka tinggi Pak, saya akui. Saya mendalami spiritual Islam lebih dari 20 tahun. Dan tahun terakhir ini saya dalami spiritual modern sama spiritual Jawa kuno. Tinggi spiritual mereka. Makanya orang yang berspiritual di tanah Jawa ini orangnya anteng-anteng. Akhlaknya bagus-bagus. Nggak mau iri, nggak mau dengki. Karena dia laku spiritualnya bagus. Cuma nanti nggak sholat aja. Ya, makanya Sunan Kalijogo datang dulu menyempurnakan tuh, diajak Brawijaya 5 untuk masuk Islam. Ya. Supaya apa? Supaya nanti berjemaah ke Nabi Muhammad SAW. Ya. Karena pada hakikatnya nanti semua orang itu mencari Allah, ketemu Allah dan kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita rajin zikir, nanti Allah berikan kepada kita rasa kaya, tenang, ala bizikrillah 2 jam setengah sehari baca Quran, zikir. Ya, boleh diangsur habis subuh sampai terbit matahari 1 jam 10, atau sebelum tahajud ambil 1 jam, atau sebelum tidur ambil 1 jam. Itu kalau rajin kita melakukannya nanti hati kita tenang aja dan rezeki itu ada saja, Pak. Kenapa? Karena kita sudah semesta alam, vibrasi kita tenang damai, alam itu seperti ketarik ke kita, mengabdi. Allah perintah. Karena alam ini sebenarnya fasilitas untuk orang beriman. Maka seluruh masalah kita nanti ya Allahu makhraja, ada jalan keluarnya, enggak ada jalan buntu. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Ketemulah kita keajaiban-keajaiban. Loh, kebetulan. Kebetulan. Orang awam bilang kebetulan karena enggak berilmu. Di dunia ini, di semesta ini enggak ada yang kebetulan. Dalam spiritual modern yang ada sinkronisasi, resonansi, menyatu dengan alam bahasa Jawa. Bahasa kita diberi rezeki yang tak disangka-sangka. Kenapa muncul keajaiban rezeki tak disangka-sangka? Karena kita sudah nyatu dengan alam, satu frekuensi. Ya. Ya namanya kita sudah hidup tenang sama dengan bumi, tenang damai energinya. Makanya kita gampang hidup dimudahkan. Seperti kebetulan semua dimudahkan. Ini cara kita untuk hidup tenang damai, ya, dan ini merupakan manfaat dari zikir, rajin zikir dan itikaf. Maka Nabi 10 malam terakhir itikaf, sampai Nabi gak mau mencampuri istrinya kan, pray dululah. Karena dibuat Allah waktu itikaf. Allah ini Pak, sebenarnya kadang-kadang kita ini kalau kita mau rasional aja, sebenarnya kadang-kadang ini kita kejam banget sama Allah. Kejamnya kenapa coba? Kita dikasih 24 jam. Kita nggak bagi waktu untuk Allah khusus. Imam Ali bilang orang yang cerdas secara spiritual, dia akan bagi waktunya 4. Salah satu waktunya waktu munajat. Kita nggak. 8 jam tidur, 8 jam kerja. Nah, spiritualnya cuma sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, 25 menit setengah jam nggak cukup untuk makanan roha. Makanya Nabi sholat tahajudnya berapa jam? Waduh, nggak bisa kita lawan Pak. Dalam riwayat sahih, Hujaifah di belakang ikut imam, Nabi baca Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah 5 juz setengah. Kalau 1 juz setengah jam berarti 2 jam setengah. Kata Aisyah, Nabi itu berdirinya, rukuknya, lama rukuknya sama dengan berdirinya 2 jam setengah. Sujudnya sama lamanya dengan berdirinya 2 jam setengah. Berarti Nabi sering-sering 7 jam setengah Pak. Maka kadang bengkak kakinya. Karena asik itu, makanan ruh itu. Zikir itu. Maka saya sebut tadi, gak bisa orang jadi nabi Pak, nabi besar, kecuali berspiritual tinggi. Gak bisa.
Kenapa? David Hawkin bilang, kalau kita spiritualnya nggak masuk ke enlightenment, tercerahkan ini, tak terlukiskan kesadaran murni, kita tidak punya aura, tidak punya pengaruh besar. Nggak bisa kita ngajak orang ramai. Karena kita sendiri belum selesai, belum tercerahkan. Ya. Maka yang bisa menjadi para nabi para rasul, orang yang tercerahkan. Kalau mereka membahasakan, memberi contoh seperti avatar. Avatar itu dalam spiritual modern contoh orang sempurna. Dia bisa mengendalikan awan, angin, mengendalikan bumi, mengendalikan air. Karena dia sudah nyatu dengan alam. Tapi kita dalam Islam, yang dicontoh adalah Rasulullah SAW. Dan Rasulullah itu pun bisa belah bulan, bisa ngeluarin ikan dari air. Kalau mujizatnya banyak. Lebih banyak lagi dari avatar. Termasuk Al-Quran kan. Ini pentingnya Pak. Kalau mau hidup tenang damai harus rajin zikir itikaf. Ya. Amla sadraka ghinan wa suduk fakra. Penuhi dadamu dengan kekayaan, maka ku jamin engkau hidupnya tidak fakir. Jadi kita nanti ngerasa kaya, cukup. Nah, di dalam spiritual modern, kalau kita sudah merasa kaya, cukup, apa yang terjadi? Apa yang dipancarkan kolbu kita ke semesta, ke langit, itu yang direspon. Kalau kita ngerasa kaya, bersyukur, responnya tambah nikmat, dicukupi. Bahasa Tuhannya, ana inda zonni abdibi. Saya sesuai dengan sangka hambaku. Kalau kita ngerasa nyangka kita kaya, dicukupi Allah, ya pasti Allah cukupi. Karena kita sudah memahami begitu. Wa sudah pakrok, dan kujamin hatimu gak fakir. Jadi berapa banyak pun harta kita, kita tetap kaya jiwa. Kita nggak merasa kurang. Tapi kalau orang nggak mau duduk itikaf, nggak mau zikir, seberapa banyak pun harta yang dia miliki, dia tetap miskin, dia tetap menderita. Makanya kan aneh, orang sudah menjadi terkaya di Indonesia, uangnya 300 triliun, tapi masih rakus, masih miskin. Babat apalagi hutan Sumatera, Kalimantan, masih ngurut-ngurut di sumber daya alam kita. Ya, sampai kemarin itu kan sampai 1000 triliun itu kan. Itu 1000 triliun kalau dibelikan kerupuk, wah penuh Jakarta ini kan. Gak ada orang gak makan. Minimal makan kerupuk. Ya. Kalau nggak dibiar, kalau nggak ditangkap KPK, terus itu. Laukana wadini min zahabin. Kalau dikasih 2 ladang emas, apakah cukup? Enggak. Kenapa? Karena kita, jiwa kita, nafs kita itu dikendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu itu nggak ada rasa cukupnya, puasnya. Tapi kalau jiwa kita dikendalikan, ruh kita, nurani kita, kalbu kita tenang, dia merasa cukup, puas. Dia puas, cukup. Ya. Disinkronkan itu pendapatan kita dengan kebutuhan kita. Tenang hidupnya. Kalau sinkron kan tenang, Pak. Yang buat orang stres kan kurang, sedikit-sedikit kurang, sedikit-sedikit kurang, sedikit-sedikit kurang. Asyaitonu ya'idukumul faqr. Setan menjadikan kefakiran. Wa ya'murukum bil fahsya. Baru dia suruh buat jahat kita. Digrogotinya hati kita dulu, digoncangnya. Takut miskin, takut gak dapat duit. Nah, baru suruhnya buat jahat. Kalau kita sudah tenang, mau digrogoti kita nggak tenang aja. Setan bingung loh. Ini dibisikin gak ada takutnya katanya. Tenang aja dia, diantang aja. Karena kita sudah betul yakin sama Allah. Dan kita akan dipenuhi. Ini kehebatan amalan zikir dan ini. Makanya zikir ini termasuk amalan paling utama. Lebih utama daripada jihad. Memerangi kaum kafir. Lebih utama Pak dari jihad. Apalagi zaman kita zaman tidak perang. Maka zikir ini sangat diperlukan. Mendapat ampunan besar. Dijaga dari setan. Karena setan itu gak bisa dekat-dekat sama orang zikir. Yang tentunya nanti ya hati kita akan bersih, dia tenang, damai, bersih, ikhlas, sabar. Ya. Hati kita, kolbu kita hidup. Nah, Nabi membahasakan orang zikir sama gak zikir masalil hayy wal mayyit. Persis seperti orang hidup sama mati. Kenapa? Kalau zikir dapat energi hidup. Kalau gak zikir mati, gak ada energi. Kalau mati ruhaninya, nggak bisa rohani mengendalikan jiwa. Yang mengendalikan jiwa siapa? Hawa nafsu. Nah, itulah rumusnya, ya. Dan dia membersihkan karat hati sampai nanti membuka nur cahaya rohani kita sehingga kita bisa ma'rifat, ya. Di tepisnya hijab-hijab. Ini besarnya manfaat zikir dan i'tikaf itu. Baik, saya kira itu saja karena sudah jam 1.
Ya, mudah-mudahan ini bisa kita amalkan. Silakan diamalkan Pak. Yang saya sampaikan ini sudah saya amalkan dan saya sudah merasakan manfaatnya. Ketika saya meninggalkan amalan ini, saya hidup saya tidak tenang. Jujur. Tapi ketika saya mengamalkan ini, saya nanti tenang. Minimal 41 hari. Amalan itu 41 hari, 40 hari ya. 40 hari dia nyatu ke diri kita. Baru dia menghasilkan buah. Sebelum 40 jangan tinggalin. 40 hari dulu. Nanti kita akan dapat rizqal min haitsu la yahtasib. Banyak kebetulan-kebetulan dari yang tadi sangka-sangka. Baik, kita tutup dengan doa majelis kifarat. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.